Karena Ya, ini Bu, terima kasih, Pak. termasuk ini juga Bu, soal pagar besi yang tinggi. Itu juga orang tua saya pribadi pun sampai ketakutan tuh Bu, nanya gitu, apakah benar ini untuk antisipasi bla bla bla. Hingga akhirnya ini juga disentil oleh Gubernur DKI Jakarta, pagar besi tingginya 3 meter yang dibangun depan sebuah mal di Jakarta Selatan dibongkar akhirnya. Karena diminta pengelola mal jangan berlebihan merespon situasi keamanan Jakarta. Kita simak dulu ya Bapak Ibu sekalian, kita simak berikut ini. Ramai memicu spekulasi soal situasi keamanan Jakarta. Pagar besi yang sebelumnya membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Sebelumnya, pemasangan pagar besi setinggi hampir 3 meter dan sepanjang 100 meter ini memicu tanda tanya. Publik berspekulasi pembangunan pagar besi untuk mengantisipasi situasi keamanan dan maraknya aksi massa di Jakarta. Tidak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Sementara itu setelah pagar besi ramai jadi sorotan publik, pihak Mall Pakuan Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kita lanjutkan dialog kita. Nah itu Bu Farida salah satu yang ramai di grup keluarga, di grup chat WA keluarga saya tuh Bu salah satunya. Ini ada apa nilai ini? Apakah akan terjadi demo bla 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 sampai setiap mall ini membangun pagar setinggi? Itu sampai sejauh itu loh Bu ketakutannya di masyarakat Bu. Termasuk di keluarga saya pun mengalami demikian Bu. Ini gimana Bu Komdigi Bu? Iya, memang tadi ya ada oknum-oknum tertentu lah yang menginginkan adanya keresahan di publik ya. Tapi kita sebenarnya ingin mendorong, mengajak masyarakat untuk tidak langsung percaya kepada isu-isu yang beredar di masyarakat dan tetap harus saling meng-cross check. Dan kita menginginkan sekali sebenarnya masyarakat ini bisa merujuk kepada teman-teman media yang memang diharapkan bisa menyajikan informasi yang valid, dan kita berharap juga teman-teman media ini bisa turun ke lapangan, bisa untuk saling meng-cross check bagaimana kondisi di lapangan sehingga bisa mengimbangi informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan itu sih memang begitu luasnya ruang digital sehingga memang akan banyak informasi-informasi yang meresahkan, dan ini yang perlu dijaga bersama-sama sih Mas Yudi. Apakah Komdigi punya alat atau teknologi untuk membaca hal-hal yang salah seperti itu di media sosial Bu, termasuk informasi hoax, pornografi, konten bullying dan lain sebagainya itu Bu? Kita punya mekanisme, di mana mekanisme ini melibatkan platform dan juga kita melibatkan kesadaran masyarakat atau kementerian lembaga lain untuk melaporkan. Jadi kita punya sistem saman. Sistem ini yang bisa mengkomunikasikan, saling melaporkan dari pelaporan yang kita terima dari masyarakat ataupun dari temu kenali sistem pemantauan kita. Ini akan kita masukkan dalam saman. Kemudian dari saman ini nanti akan dikomunikasikan oleh teman-teman platform. Kita akan melihat teman-teman platform itu akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Komdigi atau tidak. Itu sih Mas Yudi. Adakah data Bu Farida dalam satu hari sebaran berita hoax di media sosial Indonesia itu berapa banyak atau berapa persen kali Bu dalam sehari Bu? Aku belum ngecek sih Mas Yudi seberapa banyak angkanya ya. Tapi itu memang selalu ada lah. Terutama ketika nanti ada momen-momen ada jelang-jelang hari-hari tertentu lah. Atau ada momen-momen tertentu. Nah itu biasanya kecenderungannya akan tinggi ya Mas Nova ya. Karena tadi ada kepentingan-kepentingan lah. Kalau untuk data perharinya saya harus cek dulu ya, Mas. Cek lagi. Soalnya sampai kemarin tuh ada yang karena asmara hanya lewat media sosial saja berujung pada
penganiayaan. Itu juga banyak Bu ternyata yang seperti itu Bu Farida tuh. Tuh. Betul, banyak sekali jenis-jenis konten-konten hoax Mas di sosial media itu, dan memang untuk membikin dengan menemukanali itu effortnya lebih besar untuk menemukanalinya sih Mas. Karena kan kayak tadi ya, kayak misalnya kami tuh tidak bisa sembarang untuk men-take down. Tidak bisa sembarang men-take down? Iya, tidak bisa, kan ada prosedurnya Mas Yuda. Ada prosedurnya. Jadi tidak semata-mata hanya dari Komdijum menyatakan bahwa ini hoax atau ini misinformasi atau ini memprovokasi. Ini kami harus duduk bersama dan kami harus memutuskan apakah ini memang kriterianya masuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian nanti kami akan konsolidasikan dengan teman-teman platform sosial media karena mereka juga punya community guideline, sehingga memang keputusan untuk bisa akhirnya men-stempel atau keputusan untuk men-take down suatu konten ini melalui suatu proses yang panjang. Karena tadi kenapa harus proses yang panjang? Karena kita ingin memastikan kebebasan pers, kebebasan berpendapat di ruang-ruang publik, di ruang-ruang digital ini tetap terjaga. Jadi sekali lagi proses untuk men-stempel, proses untuk men-take down ini membutuhkan beberapa tahapan. Meskipun kami juga punya komitmen dengan teman-teman platform dalam jangka waktu tertentu mereka harus bisa melakukan take down ketika itu memang sudah dipastikan konten itu patut untuk di-take down. Baik, saya ke Mas Rizal Nova. Mas, artinya kalau seperti itu menghentikan konten-konten hoax beredar semakin disebarluaskan, kuncinya apakah kita bergantung pada pemerintah dalam kebijakannya atau kesadaran masyarakatnya? Karena untuk kesadaran masyarakat kayaknya perlu tahapan-tahapan lagi ya Mas Rizal Nova ya? Tentu saja memproduksi, saya sepakat tadi disampaikan memproduksi hoax itu lebih mudah dibandingkan kita mengklarifikasi debunking-nya. Ya apalagi dengan teknologi AI sekarang ini ya, itu lebih mudah lagi. Tapi kalau kita bicarakan tentang bagaimana cara kita mengatasi hal ini atau menerima, ini kan tentang bagaimana kita memahami informasi, mengolah informasi, mencerna informasi. Tentu saja jawabannya adalah penguatan literasi digital. Masyarakat harus terus diingatkan untuk lebih baik lagi dalam mengolah dan mengelola informasi, etika dalam share kayak gitu ya. Tidak mudah untuk membagi konten-konten yang sepertinya mencurigakan kayak gitu. Tentu saja seperti itu. Dan ini sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan digital literasi kepada publik di media sosial. Tentu saja Komdigi tidak akan bisa bekerja secara mandiri gitu, secara sendirian untuk men-take down ini semua, untuk mengatasi permasalahan hoax ini. Platform harus diajak kerjasama, komunitas juga harus diajak kerjasama, masyarakatnya harus diberikan semacam, yaitu tadi penguatan literasi digital. Karena kalau ini ekosistem ini tidak bisa dibangun, semuanya bekerja sama, ya kita terus-terusan akan menjadi informasi itu akan menjadi bencana saya kira media sosial korban ini hoax belakangan ini. Baik. Terima kasih banyak Mas Rizal Nova dan Ibu Farida. Nanti izin Ibu Farida kita akan mungkin makin ngerepotin nih Bu ya, nanti kalau ada informasi berita hoax kita bisa diskusikan kembali ya. Tidak, aku nambahin dari Mas Nova tadi. Gimana Bu? Selain literasi digital yang diperlukan, sebenarnya kita juga menginginkan masyarakat juga lebih kritis terhadap konten-konten ya, termasuk untuk melaporkan. Karena tadi membangun suatu ekosistem itu tidak bisa hanya satu atau dua, tapi memerlukan banyak pihak, termasuk keaktifan masyarakat untuk melaporkan terkait dengan konten-konten yang dianggap tidak pantas. Itu aja Mas Yuda. Menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak PLT Karohumas Komdigi Ibu Farida Dewi Maharani dan peneliti Drone Emprit Pak Rizal Nova Mujahid. Selamat malam, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.